Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Amang dan Inang dan saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menghantar kita kembali dapat melalui minggu ini dengan penuh sukacita dan tiba di akhir pekan ini. Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, dan sebelum mengawali seluruh tugas-tugas pekerjaan dan rencana kita di sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sumber kehidupan kita. Ayat harian hari ini, Sabtu tanggal 24 April 2021, diambil dari Mazmur 118 ayat 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah merasakan kasih Tuhan dan kebesarannya yang telah menghantar kita di dalam seluruh rangkaian kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan baru saja kita merayakan Paskah yang menjadi sumber kekuatan kita dan sumber pengharapan kita untuk melangkah, karena kasih Tuhan yang telah membebaskan kita dari kuasa maut dan dosa, dan Tuhan yang telah menjanjikan sebuah kehidupan yang baru, bahwa kita harus bangkit di tengah-tengah segala ujian, di tengah-tengah segala pergumulan, bahkan di tengah-tengah pandemi yang mengancam hidup kita, mengancam seluruh dunia ini. Tetapi kita tetap harus bersyukur karena kasih Tuhan yang senantiasa memberkati, yang senantiasa menguatkan kita, menjagai dan memelihara hidup kita, sehingga kita luput dari ancaman maut dan kematian. Di pagi ini Tuhan kembali menyerukan satu firman kehidupan melalui pemazmur yang menggumuli kasih Tuhan yang selalu menyertai mereka sehingga mereka diluputkan dari kematian. Bahkan Tuhan menyertai dan melindungi mereka dan memperlengkapi mereka menghadapi segala ujian, segala cobaan di tengah-tengah kehidupannya. Dan kasih Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi sebuah pengalaman yang dapat mengisi kehidupan mereka, dan mereka memiliki kesaksian-kesaksian atas segala kasih dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan mereka percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan yang telah membebaskan mereka. Lalu itu diceritakan dalam satu kisah kehidupan, kesaksian-kesaksian betapa kasih Tuhan itu yang selalu menyertai mereka dalam seluruh perjalanan hidupnya. Itu menjadi sebuah cerita-cerita yang tetap disuarakan dengan lantang sebagai kesaksian hidup di tengah-tengah perjuangan yang dilalui. Perjuangan pemazmur menghadapi ancaman kematian, ancaman maut, kemudian dituturkan di dalam sebuah kesaksian yang pagi hari ini ingin kembali menguatkan, menyemangati kita, dan kembali untuk memberikan kepada kita satu motivasi bahwa bersama dengan Tuhan kita boleh melalui segala hal di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin kita pribadi lepas pribadi pernah mengalami saat-saat yang paling kritis dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita sudah tiba kepada rasa putus asa. Kita merasa bahwa hidup kita hancur. Kita merasa bahwa hidup kita tidak berarti. Bahkan kita merasa bahwa sepertinya tidak ada lagi kesempatan untuk meraih kehidupan, kembali meraih masa depan. Dan di tengah-tengah setiap krisis seperti ini, kembali kita kemudian dapat merasakan kasih Tuhan yang menguatkan, yang memimpin kehidupan kita. Kita dapat kembali mengingat-ingat kebaikan Tuhanlah yang selalu memimpin kita, yang selalu membentengi hidup kita di tengah seluruh pergumulan, di tengah seluruh ujian di dalam kehidupan kita. Terlebih saat ini kita harus menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan dampak yang sangat luas, dampak yang sangat mendalam dalam kehidupan manusia. Banyak negara yang pada awal-awal di tahun ini telah memiliki semacam satu rasa optimisme baru dengan menurunnya penyebaran COVID, lalu merasa mengalami sebuah euforia bahwa mereka telah dapat melonggarkan banyak hal. Tiba-tiba
angka-angka meningkat kembali dengan tajam. Dan yang paling mutakhir, berita yang kita dengar dari India, mereka yang selama beberapa waktu telah dapat menurunkan dengan tajam proses penyebarannya, tiba-tiba mereka harus menghadapi satu keadaan baru yang menyentakkan mereka. Tidak hanya angka belasan ribu, bahkan ratusan ribu hanya dalam satu kejadian tertentu. Dan setiap hari angka-angka makin tinggi. Ini yang menyebabkan mereka kemudian menyadari betapa sangat berbahaya dan betapa sangat riskannya apabila orang mengabaikan besarnya impact dari penyebaran COVID-19 ini. Kita sebagai bangsa Indonesia, mari kita bersyukur karena pemerintah kita terus membangun kesadaran bagi semua warga, lalu memberikan peringatan-peringatan dini supaya di tengah-tengah perayaan saudara kekasih kita, umat muslim yang saat ini sedang merayakan Ramadan dan sebentar lagi mereka akan merayakan Hari Raya, dari sejak awal pemerintah memberikan pesan yang begitu kuat supaya dapat menahan diri untuk tidak pulang kampung atau mudik dalam rangka untuk semakin memperkecil dan dapat mengatasi ancaman COVID-19 ini. Mari kita berdoa untuk semua persiapan-persiapan saudara kita muslim yang saat ini sedang menjalani masa Ramadan, berpuasa, supaya mereka dikuatkan tetap dapat mengandalkan Dia di dalam kehidupan mereka dan tetap dengan setia mengikuti anjuran-anjuran pemerintah dalam rangka untuk menutup kemungkinan semakin meluasnya penyebaran COVID. Kita juga sebagai orang-orang Kristen harus terus menyatakan segala kasih Tuhan melalui kesaksian hidup kita, cerita-cerita akan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Berkat Tuhan, mari hitunglah, sangat luar biasa, begitu banyaknya kisah kasih Tuhan yang telah menyertai dan memimpin perjalanan hidup kita dari waktu yang lalu hingga saat ini. Karena itu, marilah kita selalu bersyukur dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan. Tuhanlah yang selalu memberikan kita kekuatan untuk dapat melangkah dengan Dia, melangkah dengan iman, dan senantiasa mengisahkan segala perbuatan kasih Tuhan yang ajaib, yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan melupakan Dia, karena kasih-Nya jauh lebih besar bagi kita. Karena itu, jubilate, bersorak-soraklah bagi Tuhan. Mari kita semua bersorak-sorak bagi Tuhan dan seluruh alam ciptaannya, sehingga kita semakin dekat, kita semakin intim dalam persekutuan dengan Dia, untuk menunjukkan bahwa kita selalu sujud di hadapan-Nya karena kasih Tuhan yang besar. Selamat memulai aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini. Marilah andalkan Tuhan, marilah ingat segala kebaikan dan perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan, yang selalu memberi kami semangat, yang selalu membangun sikap optimisme kami, membangun harapan-harapan baru. Dengan Tuhan kami hidup. Dan biarlah firman ini selalu menyegarkan kembali seluruh pemikiran dan membangun kesadaran baru kami bahwa kami harus hidup di dalam segala ucapan syukur kehadirat-Mu. Sertailah Tuhan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhanlah yang campur tangan. Sertai juga kami dalam mempersiapkan untuk ibadah esok hari. Tuhanlah yang menjagai, Tuhanlah yang mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh mempersiapkan hati untuk menyambut persekutuan dengan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.